Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga anak ibu tetap semangat dalam menjalani kegiatan belajar kita. Nah, baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, coba anak ibu perhatikan dulu gambarnya. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan dengan spora. Nah, apa itu perkembangbiakan dengan spora? Nah, kita akan mempelajarinya melalui suatu percakapan. Nah, perhatikan percakapan berikut. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Nah, di sini ada dialog antara Edo dan Lani. Nah, coba perhatikan ya. Hai Lani, kamu sedang apa? Tuh kata Edo. Kemudian dijawab oleh Lani, hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Nah, kemudian Edo, banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Nah, dijawab lagi oleh si Lani. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Kata Edo. Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Tuh kata Edo ya. Nah, kemudian dijawab oleh Lani, silahkan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Nah, berarti dari sini anak ibu bisa mengetahui apa itu spora. Nah, anak ibu mengetahui bahwa tumbuhan paku itu berkembang biaknya menggunakan spora. Nah, lanjutan percakapannya, nah Edo, spora. Dijawab sama Lani, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah, itulah percakapan antara Edo dan Lani. Nah, jadi setelah anak ibu perhatikan itu tanaman paku, pada bagian belakang daunnya terdapat bintik-bintik hitam ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kumpulan spora. Nah, bentuk spora itu seperti biji tapi sangat halus ya. Halus sekali spora itu, dapat diterbangkan oleh angin, dan kalau jatuh di tanah yang subur maka akan tumbuh. Nah, itu contohnya tadi ada pada tanaman paku.
Nah, coba kita perhatikan lagi percakapan. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang percakapan Edo dan Lani. Percakapan itu sendiri apa ya? Nah, apa pengertian dari percakapan? Percakapan adalah kegiatan interaksi dua arah atau lebih dari dua orang. Nah, biasanya itu berbentuk dialog. Nah, seperti percakapan antara Edo dan Lani tadi ya. Nah, jadi itu pengertian dari percakapan. Nah, kita masuk pada tugas 1. Tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Nah, dialog percakapan antara Edo dan Lani tadi. Nah, mana kata-kata yang dan kemudian setelah anak ibu menemukan kata-kata, buat kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, sebanyak 5 ya. 5 kata kemudian dibuat menjadi kalimat. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menanam jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, ini contoh kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-teman. Nah, ada yang menyiram tanaman dan juga membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Nah, nampak kan sama anak ibu? Nah, ini juga bisa dikatakan kerjasama di lingkungan sekolah. Selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. Nah, 364 dibagi 4. Nah, perhatikan contoh penyelesaian berikut ini ya dari contoh soal tadi. 364 dibagi 4. Nah, ibu punya satu contoh soal, yaitu pembagian dengan cara bersusun. 364 dibagi 4. Nah, kita bikin dulu. 364 dibagi, kita bagi 4. Nah, kemudian 3 dibagi 4 itu tidak bisa karena di sini kecil, maka kita ambil 2 angka. 36 dibagi 4. Nah, itu hasilnya 9. Kita tulis di atas ya. Hasilnya 9. Lalu 9 ini kita kali 4. Nah, 9 kali 4 hasilnya 36. Kita tulis di sini harus sama lurus. Lalu kita kurangkan. Kita lakukan pengurangan. 6 dikurang 6 itu hasilnya 0, karena dia hasilnya 0
habis ya. Kemudian 3 dikurang 3, hasilnya juga 0, habis. Nah, karena tidak ada, maka angka 4 yang ini kita turunkan ke bawah. 4. Nah, 4 kita bagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 kita kali 4 hasilnya 4. Nah, kita lakukan pengurangan. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, berarti 364 dibagi 4 hasilnya adalah 91. Nah, masuk pada tugas 2, selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. 1. 444 dibagi 4 sama dengan 2. 225 dibagi 5 sama dengan 3. 335 dibagi 5 sama dengan. Nah, jadi pada tugas 2 itu terdapat 3 soal. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan pembagian bersusun seperti contoh tadi. Sekian pembelajaran kita pada materi tematik kelas 3 SD. Pada tema 1 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang kelima. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.